Selamat berjumpa bersama saya dalam acara Serambi Religius. Ibu bapak, saudari-saudara umat beriman yang terkasih, putra-putri Bunda Maria yang tercinta. Hari ini kita akan menutup bulan Oktober, bulan Rosario. Saya berharap semoga renungan-renungan kita yang berkisah tentang Bunda Maria yang telah saya tayangkan melalui YouTube Serambi Religius dicerna dan dihayati sepanjang hidup. Minimal pengetahuan iman bagimu bertambah dan apologetik imanimu atau pembelaan diri, ajaran-ajaran iman terhadap serangan dari pihak-pihak luar Anda bisa menjawab. Nah, di akhir bulan Rosario ini saya ingin mengajak ibu bapak, saudari-saudara terkasih untuk merenungkan salah satu nilai yang ada dalam diri Bunda Maria. Nilai keutamaan virtus ada dalam Bunda Maria, yaitu figur kesetiaan kita. Setia berarti patuh, setia berarti taat, setia berarti berpegang teguh pada janji dan pendirian. Bicara tentang kesetiaan tidak terlepas dari bicara tentang cinta ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, ketika sang Romeo dan Juliet merintis kisah cinta mereka, kata yang selalu menjadi kata kunci adalah setia atau tidak pasanganmu. Karena nanti masuk dalam jenjang bahtera rumah tangga, kesetiaan ini menjadi tonggak utama. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. SSA, setia sampai akhir. Hot di Kristus sampai selama-lamanya. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, Anda mencintai panggilan Anda, tetapi belum tentu Anda setia pada panggilan Anda. Anda dipanggil menjadi orang Katolik, belum tentu Anda setia menjadi orang Katolik. Jawaban iman terhadap wahyu panggilan Allah yang berbunyi, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau Anda setia, Anda mengatakan ya, Anda dibaptis, dan tunjukkanlah kesetiaanmu itu sampai akhir hayat. Ketika Yesus hendak mati di kayu salib, Maria bersama kedua saudaranya dan Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, setia berada di bawah kayu salib. Maria berada dekat dengan Yesus ketika Yesus memulai pelayanannya. Maria berada dekat dengan Yesus tidak hanya secara fisik, tetapi juga dekat dalam hatinya, seperti Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan dengan iman dan kepatuhan dan setia merenungkan misteri kedatangannya. Putra-putri Bunda Maria yang terkasih, kesetiaan Maria bersama Yesus karena Yesus adalah putranya. Meskipun semua orang telah menghukumnya dan menuduhnya sebagai seorang penjahat, namun Maria tidak percaya atas semua tuduhan itu. Dan orang-orang Yahudi berkata, kalau engkau sesungguhnya Mesias anak Allah, selamatkanlah dirimu dan kami.
Pernyataan ini sungguh memilukan hati seorang bunda. Namun teladan cinta dan kesetiaan Maria kepada putranya mempresentasikan cinta Allah kepada manusia. Allah tidak melupakan dan tidak meninggalkan manusia karena dosa. Cinta Allah terhadap manusia adalah cinta tanpa syarat, seperti cinta tanpa pamrih. Allah terus menyapa kita. Dia mengatakan, "Kembalilah, aku telah menantikanmu sekian lama." Allah menyambut kita bukan dengan kemarahan atau tuduhan, tapi dengan penuh cinta. Ibu bapak, saudara-saudara, putra-putri Bunda Maria yang terkasih, dengan demikian Maria sebagai seorang wanita yang telah mengandung dan melahirkan putranya Yesus Kristus merasakan kegembiraan itu ketika ia mengandung dan melahirkannya. Namun komitmen Maria diuji bukan pada saat semuanya itu baik, tetapi pada saat segala sesuatu yang nampak sulit dan bahkan tidak mungkin. Maria menyaksikan hal ini dengan berdiri di bawah kayu salib. Inilah momen yang paling penting sebagai pernyataan kesetiaan Maria kepada putranya. Saudara-saudara yang terkasih, kesetiaan dan cinta tidak sekedar berarti suatu kesediaan untuk berada bersama, tetapi lebih berada untuk mencintai. Suatu ketika ada seorang yang hendak meninggal dunia. Dia menyadari cinta dan kesetiaan kepadanya sampai akhir hayat. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, merenungkan tentang kesetiaan Maria ini sangatlah berguna bagi kita, teristimewa di akhir bulan Rosario ini. Kita hendaknya memilih dan meneladan tokoh panutan dalam hal kesetiaan. Dalam hal ini Maria adalah figur kesetiaan kita. Kita ingat kata-kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Sangat jelas ucapan ini bahwa Maria mengikat janjinya untuk melayani Tuhan dan umat manusia. Namun janji itu membutuhkan usaha dan pengorbanan. Ketika Maria menyaksikan penderitaan putranya, inilah korban terberat bagi Maria. Namun Maria tetap setia, bahkan setia sampai di kaki salib. Maria merupakan tolok ukur dan pedoman arah kesetiaan kita. Maka kepada ibu bapak saudara-saudara sekalian, saya mengajak, setialah imanmu, sekali Kristus selamanya Kristus. Suami istri setialah sampai akhir hayat, meskipun banyak salib yang siap mendera hidup kita. Berdirilah di bawah kaki salib dan katakanlah, "Saya setia mencintai engkau." Kepada kaum muda dan mudi dalam rangka merintis bahtera rumah tangga, katakanlah kepada pasanganmu, apakah Anda setia sampai akhir? Demikian juga orang tua terhadap anaknya, anak terhadap orang tuanya. Kesetiaan adalah tonggak yang menegakkan hidup kita sekarang dan selama-lamanya. Senari sahatu saleleni lelena.